Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Setelah kita belajar jurnal, maka materi berikutnya kita akan mempelajari tentang buku besar. Buku besar atau disebut juga ledger. Tetapi di dalam pembelajaran ini, kita tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam buku besar ketika tidak dikuasai tentang materi jurnal. Justru Ibu tampilkan di sini di layar ada jurnal yang sudah diselesaikan, kemudian berikut ada salah satu bentuk daripada buku besar. Sebelum Ibu menjelaskan tentang buku besar, maka kembali Ibu ingatkan bahwa jurnal umum itu terdiri atas kolom-kolom, tanggal, keterangan, referensi, kolom debit, kolom kredit. Dan jangan lupa harus ditulis halamannya. Kita bekerja pada halaman berapa. Dan anak-anakku sekalian perlu melihat bahwa kolom referensi di sini masih kosong. Masih kosong atau belum diisi. Kapan diisi? Nanti kita lihat kapan diisi kolom ini. Dan yang perlu Ibu garis bawahi bahwa penulisan bulan di dalam kolom tanggal itu hanya satu kali saja selama 1 bulan. Jadi kalau transaksi dalam usaha itu, dalam perusahaan itu hanya 1 bulan, maka penulisan bulannya hanya sekali. Kecuali kalau misalnya contohnya di sini bulan Agustus, lalu kemudian masih ada transaksi bulan 9 September, maka harus ditulis September kemudian ikut dengan tanggal kejadiannya. Jadi itu anakku perlu perhatikan. Nah sekarang kita lanjut ke materi buku besar atau istilah akuntansinya ledger. Sekali lagi, untuk mengerjakan ledger atau buku besar tidak lagi diperhatikan transaksi-transaksi yang ada. Dasar untuk menyusun buku besar sumbernya dari jurnal umum. Justru Ibu memberikan materi untuk jurnal umum 2 kali supaya kalian lebih lancar dan selalu berlatih. Nah, sekarang kita perhatikan yang Ibu tampilkan di sini adalah bentuk atau kolom format buku besar. Yang kalian ingin perlu ketahui bahwa bentuk buku besar itu pada dasarnya ada 2. Ada 2 bentuk buku besar, ya. Bentuknya yang pertama adalah bentuk bersaldo. Bentuk bersaldo ini terdiri atas 4 kolom. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk skontro atau biasa disebut sebelah menyebelah. Skontro atau sebelah menyebelah atau yang disebut dengan 2 kolom, bentuk 2 kolom. Nah, perhatikan. Yang bentuk bersaldo ini atau 4 kolom bisa disederhanakan menjadi 3 kolom. Bisa disederhanakan menjadi 3 kolom. Sedangkan yang 2 kolom ini bisa disederhanakan menjadi tepung. Jadi kalau ada yang bertanya ada berapa bentuk kolom buku besar, jawabannya ada 2. Pada dasarnya ada 2. Yang 2 tadi saya ulangi sekali lagi bahwa yang 2 ini boleh disederhanakan. Nah, sekarang Ibu lanjut. Yang saya perlihatkan di sini adalah bentuk buku besar yang 4 kolom atau disebut bersaldo. Mari kita perhatikan baik-baik. Kolomnya terdiri atas kolom tanggal. Saya hapus dulu ini nama akunnya supaya jelas. Ada kolom tanggal, gampang sekali diingat. Kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit. Jadi sampai di sini sama saja dengan kolom jurnal.
Saya ulangi, sampai di kolom kredit sama saja dengan penjelasannya kolom-kolom jurnal. Lanjut, ada saldo. Karena ini kita pada bentuk bersaldo. Saldo ini lalu dibagi dua kolom. Ada kolom debit, ada kolom kredit. Yang 4 kolom ini boleh disederhanakan menjadi 3 kolom. Yang di bawahnya ini adalah 3 kolom. Perhatikan kolomnya, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Kemudian saldo. Kenapa dikatakan disederhanakan? Karena sudah tidak ada lagi kolom debit dan kredit, langsung kolom saldo. Ini kalian bisa lakukan ketika kalian nanti sudah lancar untuk mengerjakan buku besar ini. Kalau sudah lancar, sekalipun hanya tertulis saldo, ketika ditanya langsung bisa menjawab apakah saldo itu menunjukkan saldo debit atau saldo kredit. Tetapi kalau masih pemula, cukup mempergunakan yang 4 kolom, cukup menjelaskan saldo itu ada kolom debit dan ada kolom kredit. Lanjut, bentuk yang berikutnya, bentuk yang kedua. Jadi saya tandai ya, ini bentuk yang pertama, kemudian bentuk yang kedua. Kalian harus tahu semua, nanti setelah kita mengerjakan soal, pilih salah satunya mana yang dianggap paling mudah. Tidak semuanya harus dikerjakan, tapi yang dianggap paling mudah, format itulah yang dipakai. Bentuk yang kedua adalah bentuk 2 kolom. Sebelah menyebelah. Perhatikan kenapa dikatakan sebelah menyebelah. Yang sebelah menyebelahnya itu, ini dibagi 2. Ada ruas tengah ini terbagi 2. Ada posisi kiri, ada posisi kanan. Yang kolom-kolomnya, posisi yang berada pada posisi kiri sama persis bentuknya yang ada pada posisi kanan. Mari kita perhatikan kolomnya. Terdiri atas tanggal. Tanggalnya dibagi 2. Ada nama bulan nantinya, pertama terisi nama bulan, kemudian ada untuk tanggalnya, keterangan, kemudian referensi, jumlah, dalam kurung ada simbol debit, simbol D, terbaca debit. Kemudian di posisi kanan, tanggal, keterangan, referensi, jumlah, kemudian ada kolom kredit. Nah, sekarang yang 2 kolom ini ya, yang 2 kolom ini bisa disederhanakan menjadi bentuk T atau T form. Bentuk T paling gampang sekali, hanya seperti huruf T yang besar ya. Ini huruf T, T form. Terbagi 2, dibagi 2, ada posisi kiri, ada posisi kanan atau posisi debit dan posisi kredit. Nah, sekarang anak-anakku perhatikan bagaimana cara mengisi keempat model atau bentuk format ini. Tolong perhatikan baik-baik supaya kalian nanti bisa memilih mana yang dianggap paling gampang. Format itulah yang dipakai. Ibu sekaligus akan menjelaskan mengisi keempatnya itu. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa untuk mengerjakan ledger atau buku besar harus disiapkan jurnal dulu. Jadi kalau ada yang bertanya, sumber buku besar itu berasal dari mana? Sumber buku besar sumbernya berasal dari data jurnal. Data jurnal yang ditransfer atau dipindahkan masuk ke dalam buku besar, proses itu atau proses kegiatan itu disebut memposting. Posting. Jadi kalau saya tanya, posting itu apa? Posting itu apa? Ya, posting itu apa? Posting adalah memindahkan data jurnal masuk ke dalam buku besar. Jadi kalau ada instruksi posting jurnal ke dalam buku besar, maka kalian harus membuat buku besar yang dibutuhkan. Sekarang, kalau kemarin kalian sudah berlatih tentang jurnal, ya, jurnal yang dibuat, perhatikan, jurnal yang dibuat adalah jurnal umum. Sekarang kita sudah mau melakukan posting. Jadi materi kali ini adalah posting. Jadi yang main-main kemarin mengerjakan tentang jurnal,
tentu tidak tahu menganalisis mana akun yang harus didebit, mana akun yang harus dikredit. Nah, kembali Ibu menjelaskan sekali lagi di jurnal ini sebelum kita mengisi format-format buku besar. Yang perlu Ibu garis bawahi adalah kalau kita menulis akun yang didebit harus nempel di garis ini. Kemudian akun yang dikredit 5 spasi ke dalam, dan perhatikan yang perlu saya sampaikan bahwa perhatikan di sini. Ini pencatatan akun yang dikredit harus sejajar sampai ke bawah. Lihat akun-akun yang dikredit di sini sejajar ke bawah. Ini sejajar, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Semua sejajar ke bawah. Sejajar. Ya. Kalau perlu kasih garis bantu yang tipis-tipis saja. Nah, kemudian penjelasan tambahan bahwa menulis angka-angka itu dari atas ke bawah harus sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ya, ribuan dengan ribuan atau ratusan dengan ratusan, harus sejajar, Nak, ya, harus sejajar. Itu untuk lebih memudahkan menjumlah. Dan yang paling penting, kita harus selalu mengingat pengertian daripada akuntansi adalah is the art. Jadi akuntansi adalah seni mencatat. Kalau keru-kerui bukan lagi itu, seninya lain lagi, ya. Jadi harus serapi mungkin. Harus rapi. Oke? Perhatikan, kita sekarang akan melakukan posting. Kita akan melakukan apa? Posting. Kembali saya ulangi, posting itu apa? Posting adalah pemindahan data jurnal masuk ke dalam buku besar. Sekarang kita mencoba memposting buku jurnal yang ada. Caranya adalah membuat buku besar itu harus diurut sesuai dengan tingkat likuiditasnya agar memudahkan nanti di dalam pembuatan laporan. Karena ending daripada pencatatan akuntansi ini kita akan membuat sebuah laporan informasi ekonomi yang berbentuk laporan keuangan. Jadi dari awal kita harus memang mencatat secara rapi, runut, terurut dengan baik agar memudahkan nanti menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang semua nama akun yang ada di dalam kolom keterangan ini wajib diposting masuk ke dalam buku besar. Perhatikan, berapapun jenisnya nama akun yang muncul di dalam kolom jurnal itu, maka sekian banyak buku besar yang harus dibuat. Saya ulangi, berapa jenisnya, bukan berapa jumlahnya. Berapa jenis nama akun yang muncul di kolom keterangan ini, maka sekian banyak buku besar yang harus dibuat. Bukan berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya, wow, banyak sekali. Nah, karena tadi dikatakan bahwa berapapun jenisnya, maka sekarang tiba saatnya kita pada tahap pencatatan klasifikasi. Klasifikasi artinya mengelompokkan nama yang sejenis. Mari kita praktekkan. Kita mau praktekkan nama yang sejenis dan kita harus menyusun sesuai dengan tingkat likuiditas. Apa tadi tingkat likuiditas? Menurut tingkat kelancarannya. Jadi kalau kita berada di posisi aktiva, maka kita harus menyusun terlebih dahulu yang current asset. Apa itu current asset? Aktiva lancar atau harta lancar. Sekarang, misalnya ini ada kas yang paling lancar. Di antara yang lancar adalah kas. Karena kas itu memang sudah berbentuk uang tunai. Nah, sekarang kita membuat buku besar kas. Caranya yang 4 kolom ya, perhatikan setiap bentuknya itu tolong perhatikan supaya kalian nanti bisa menilai mana yang paling gampang di antara keempatnya ini.
Bagaimana kalau yang 4 kolom? Nah, kita tulis nama akunnya kas. Kemudian di sudut kanan ini ada nomor. Kalau dalam soal itu tidak ada nomor akun, maka ini ditinggalkan saja, tidak usah diberikan nomor, ya. Nah, sekarang kita kan sudah tulis kas. Nah, kalau yang 4 kolom, langsung kita sekaligus praktekkan supaya bisa melihat nanti mana yang termudah. Tulis juga kas yang 3 kolom ini. Kemudian ada juga nomornya. Tadi kalau tidak ada nomor dihiraukan saja. Kemudian yang 2 kolom, perhatikan perbedaan penulisannya. Kalau yang 4 kolom dan yang 3 kolom, ditulis nama akunnya di posisi kiri. Tetapi kalau yang 2 kolom atau bentuk kontrol sebelah menyebelah, nama akunnya ditulis tengah. Di atas tulang ruas ini. Begitu pula kalau tepong, tulis di sini kas. Nah, jadi sekarang pertama kita harus membuat buku besar kas. Mari kita perhatikan jurnalnya. Yang pertama ada di Agustus 1 kas. Ya, Agustus 1 kas. Nah, sekarang kita pindahkan tanggal 1 Agustus. 1 di sini di depan Agustus. Nah, keterangannya, seandainya kalian membuat kolom keterangan di bawahnya sini tadi, maka ini boleh diberikan keterangan. Kalau tidak ada, ditinggalkan saja ini. Tidak usah berikan kolom keterangan. Ya. Kemudian referensi, perhatikan referensi. Ini juga ada referensi. Ya, ada juga referensi. Kemudian debit 5 juta. Pada buku besar ada debit 5 juta. Tulis di sini 5 juta. Credit strip. Yang 5 juta ini berasal dari mana? Yang 5 juta ini berasal dari jurnal umum halaman 1. Maka di sini harus dilaporkan pada kolom referensi JU1. Artinya angka 5 juta ini berasal dari jurnal umum halaman 1. Setelah ditulis, kembali konfirmasi bahwa yang angka 5 juta saya sudah pindahkan ke buku besar. Karena di sini tidak ada nomor kodenya, maka kasih centang saja. Dikasih centang artinya angka ini sudah dipindahkan atau sudah diposting. Akan tetapi, saya berikan contoh, kalau di sini ada nomor kode, misalnya kita pakai kode angka 111. Jadi kas, nomor kode akun 11, setelah tadi dipindahkan, maka yang ditulis di kolom referensi adalah 111. Selesai satu permasalahan untuk kas, baru satu transaksi atau satu akun yang pindah. Nah, sekarang di sini masih ada beberapa nama akun kas. Kalau belum ada tanda di kolom referensi, belum ada tanda di sini, belum ada tanda, artinya belum diposting. Nah, sekarang langkah memposting itu harus diselesaikan satu buku kas, harus diselesaikan satu buku kas, kemudian pindah ke buku yang lain. Nah, lanjut untuk buku kasnya bagaimana kalau yang 3 kolomnya? Ini belum selesai ya, yang 3 kolom, yang 4 kolom. Tadi kita mempergunakan bentuk bersaldo. Nah, lalu kemudian disaldokan. Kalau disaldokan berarti kita harus mencari saldo. Ibaratnya di sini angka 0, tidak ada angkanya, berarti 5 juta dikurang 0 sama dengan 5 juta. Nah, pertanyaannya, kenapa yang angka 5 juta ini ditulis di posisi atau di kolom debit? Kenapa bukan di kolom kredit? Karena ini angka yang ada di sini lebih besar daripada angka yang di kredit. Nah, kembali Ibu kasih berikan rumusnya. Diperhatikan baik-baik rumusnya ya. Rumus untuk menentukan saldo. Perhatikan rumus untuk menentukan saldo. Ketika debit
ketemu dengan kredit, maka harus diperkurangkan angka itu. Ketika ketemu debit, kredit dengan debit, maka harus juga diperkurangkan angkanya. Ketika debit bertemu dengan debit, maka harus dijumlahkan angkanya. Ketika kredit bertemu dengan kredit, maka juga harus dijumlahkan. Mana yang dimaksud? Seperti ini, debit 5 juta, kreditnya masih 0. Berarti dia harus dikurangi. Debit dengan kredit harus dikurangi. Berarti dia saldonya ada di debit 5 juta. Lanjut penjelasan, perhatikan. Kalau debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka hasilnya tentu debit. Maksudnya ditulis pada kolom debit. Kalau debitnya lebih kecil daripada angka yang di kolom kredit, maka hasilnya tentu kredit. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, sekarang kita isi satu-satu. Bagaimana kalau yang 3 kolom? Yang 3 kolom tulis juga Agustus 1. Keterangan tidak usah diisi. Kemudian referensi dari Jurnal Umum halaman 1. Debit 5 juta. Tidak ada kredit, kemudian langsung pindah ke saldo 5 juta. Inilah perbedaannya nanti yang saya harus jelaskan, bahwa kenapa kita bisa tahu ini saldo debit atau saldo kredit. Nanti ada isi-isinya baru kita bisa baca ya. Sekarang, bagaimana pengisiannya kalau yang 2 kolom yang bersaldo? Sudah ada kas, kemudian karena ini berada pada posisi debit, maka kita harus mengisi pada kolom debit. Agustus 1, keterangannya dilangkai saja. Kemudian dari Jurnal Umum halaman 1, jumlah di debit 5 juta. Selesai untuk yang 2 kolom. Bagaimana kalau yang tepon? Yang tepon tulis kas tanggal 1 bulan 8, 5 juta. Nah, mana yang paling gampang? Tentu yang kursa-kursa kurang sarah mengatakan tepon ini paling gampang. Tapi mari kita lihat kelanjutannya mana yang paling gampang. Nah, sekarang sudah selesai dicatat. Cari lagi nama kas, karena tadi posting itu adalah langkah klasifikasi, langkah mengelompokkan nama yang sejenis dijadikan menjadi satu buku. Nah, sekarang kita sudah posting yang kas. Kita cari lagi ke bawah, apa masih ada nama kas. Nah, kita perhatikan, di tanggal 2 ada kas. Inilah yang dipindahkan, ditulis tanggal 2. Tidak usah dihiraukan saja, ini dari Jurnal Umum halaman 1. Lihat Ki, kas di tanggal 2 ini berada pada posisi kredit. Maka angka ini debitnya strip, kemudian diisi 1 juta. 1 juta ini berasal dari mana? Berasal dari kolom kredit, dipindahkan pada kolom kredit. Jadi ini adalah pekerjaan gampang. Hanya dipindah-pindahkan saja. Karena kalau sumbernya dari debit, tulis di kolom debit. Kalau sumbernya dari kredit, maka ditulis di kolom kredit. Nah, sekarang karena dia bentuk bersaldo, maka kita harus cari saldonya. Ada rumusnya sekarang. Ini yang dimaksud dengan posisi debit bertemu dengan posisi kredit. Jadi harus dijumlah atau ditambah. Debit dan kredit bertemu harus dijumlah atau dikurangi. Debit kredit dikurangi. Berarti kita harus kurang. Kalau dikurang, debit lebih besar kredit, hasilnya debit. Mari kita lihat. Posisi debit 5 juta. Kemudian posisi kredit 1 juta. Harus dikurangi. 5 juta kurang 1 juta. Sama dengan 4 juta. Lebih besar debit daripada kredit, maka hasilnya debit. Tulis di kolom debit 4 juta. Selesai untuk buku yang bentuk formatnya 4 kolom. Lanjut. Bagaimana kalau yang 3 kolom? Yang 3 kolom lanjut sama saja.
tanggal 2. Oh, belum dilapor ini ya. Ini sudah dibukukan. Setelah dibukukan, kembali kita melapor bahwa wahai kasir sebelah kredit, saya telah membukukan dirimu di buku besar. Berikan tanda centang kalau tidak ada nomor kode. Kalau sudah ada tanda centangnya, artinya angka ini sudah dipindahkan. Jadi kentara nanti itu yang nyontek-nyontek. Kalau biasa itu orang nyontek, oh terisi sama kolom referensi di sini. Padahal kolom referensi itu diisi dengan mengikuti langkah-langkah. Nanti boleh diisi setelah angkanya diposting atau dipindahkan. Begitu pula di kolom referensi di buku besar, nanti bisa diisi ketika jelas sumbernya dari mana. Bersumber dari jurnal 1, jurnal umum halaman 1. Jadi kalau sumbernya itu dari halaman 2 atau halaman 3, maka tulis juga di sini jurnal umum halaman 2 atau jurnal umum halaman 3. Nah, lanjut. Bagaimana kalau yang 3 kolom, yang disederhanakan 3 kolom, bentuk bersaldo. Sekarang tetap berasal dari jurnal umum halaman 1. Nilainya ada di kredit 1 juta. Sekarang disaldokan 4 juta kurang 1 juta. Sama dengan 4 juta pada posisi kredit. Ya, bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Kemudian bagaimana kalau yang 2 kolom? Yang 2 kolom, karena angka ini berada pada posisi kredit, ya, angka ini berada pada posisi kredit, maka kita harus mencatat pada posisi kredit. Yang sebelah sini adalah debit, ini adalah kredit. Tulis Agustus 2, jurnal umum halaman 1, angkanya 1 juta. Selesai. Bagaimana kalau yang T form, bentuk T? Kalau bentuk T, langsung saja tulis tanggal 2 bulan 8, nilainya berapa? 1 juta. Selesai untuk pencatatan jurnal tanggal 2. Nah, cari lagi, masih ada nggak kas? Oh, masih ada. Tanggal 3, ternyata kas itu berada pada posisi kredit 1 juta. Tulis lagi, tanggal 3, jurnal umum halaman 1. Bersumber dari kolom kredit 1 juta. Saldokan lagi sekarang. 4 juta kurang 1 juta. Sama dengan 3 juta. Selesai untuk 4 kolom. Nah sekarang kalau yang 3 kolom bagaimana? Sama saja. Tanggal 3 dari jurnal halaman 1. Posisi kredit 1 juta. Saldonya 3 juta. Bagaimana kalau yang 2 kolom? Yang 2 kolom karena ini berasal dari posisi kredit, maka juga dicatat di pada bagian kredit. Tanggal 3 Agustus. Jurnal umum halaman 1. Nilainya berapa? Nilainya 1 juta. Kalau yang tepom langsung isi 3 bulan 8. 1 juta. Gampang sekali. Inilah pekerjaan yang paling gampang. Sangat-sangat gampang. Ya, karena hanya dipindah-pindahkan angkanya. Nah, setelah dipindahkan, setelah ditulis, dicatat, kembali kita melapor ke jurnal. Hai Tuan Kas, angkamu saya telah pindahkan di buku besar kas yang ada di kredit. Berikan tanda centang. Artinya angka itu sudah dipindahkan. Ingat sekali lagi saya ulangi bahwa ketika tidak ada nomor kode akun yang disiapkan perusahaan itu, maka hanya diberikan tanda centang, tanda checklist, itu menunjukkan bahwa angka itu sudah dipindahkan. Sepanjang belum ada tanda checklist di sini, maka angka itu belum dipindahkan. Lanjut. Cari lagi. Ada nggak kas? Oh, masih ada. Kas kredit. Kas kredit tanggal 8. Nah, tulis lagi. Tanggal 8. Katanya dari jurnal umum halaman 1. Di kredit lagi. Berapa? 500.000. Cari lagi saldonya. Di sini ada saldo 3 juta. Ada kredit 500. Berarti debit 3 juta.
ada saldo 500, debit dan kredit. Debit kredit harus dikurang. Berarti 3 juta kurang 500 sama dengan 2.500.000 rupiah. Begitu pula yang 3 kolom, langsung aja. Tanggal 8, jurnal halaman 1, di kredit 500.000, berarti saldo 500.000. Pindah lagi ke yang 2 kolom. Yang 2 kolom. Tanggal 8 ini kas kredit. Berarti kita harus menulis pada posisi kredit. Tanggal 8, jurnal umum halaman 1, 500.000. Di debit tidak diisi ya. Kenapa? Karena sumbernya memang dari kredit. Jadi itu gampangnya. Kalau dia bersumber dari debit, tulis di debit. Bersumber dari kredit, tulis di kredit. Jadi ini adalah pekerjaan yang sangat gampang. Oke. Bagaimana kalau yang tepom A? Ini gampang sekali. Pindahkan, tulis saja. Tanggal berapa tadi ya? Tanggal 8 bulan 8. Langsung tulis 500. Selesai. Gampang. Cari lagi. Masih ada nggak kas? Masih kas, masih ada? Oh, dilapor lagi ya. Dilapor bahwa angka yang 500.000 saya telah pindahkan ke buku besar. Kasih tanda centang. Berikan tanda centang berarti itu sudah dipindahkan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang masih ada nggak kas? Oh, masih ada. Kas debit. Kas debit. Perhatikan. Tanggal 10 bulan 8 ada kas debit. Tulis di sini. Tanggal 10 dari jurnal halaman 1. Katanya debit cash 200.000. Tulis di sini 200.000. Berarti kredit straight. Nah, sekarang mau disaldokan. Bagaimana cara mensaldokan? Saldo debit 2.500.000. Ada lagi masuk debit 200. Perhatikan simbolnya. Ketika bertemu debit dengan debit, maka ini harus dijumlah. Berarti 2.500.000 ditambah 200.000 sama dengan berapa? 2.700.000. Oke? Selesai sampai di sini? Paham sampai di sini? Gimana kalau yang 3 kolom? 3 kolom sama aja. Tanggal 10, jurnal umum halaman 1. Katanya di debit 200.000. Berarti kredit tidak ada. Ini diperkurangkan. Dulu ya. 2.500.000. Ini dikurang 200 berarti tambah ya 2.700.000. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pergunakan yang 2 kolom? Yang 2 kolom perhatikan sumbernya tanggal 10. Kas debit. Kas debit ini jelas dilihat nak ya. Jelas dilihat tanggal 10. Kas debit 200.000, maka kita harus menulis pada kolom debit. Agustus tanggal 10. Jurnal umum halaman 1. Debit 200.000. Bagaimana kalau yang 2 kolom? Langsung campur saja. 10 bulan 8. 200.000. Tidak ada embel-embelnya. Tidak ada embel-embelnya, paling gampang. Nah, selesai lagi tanggal 10. Sekarang kita cari lagi. Dicari lagi. Kembali lapor bahwa engkau telah kupindahkan ke buku besar. Sudah diposting. Kembali lagi. Tanggal 30. Tanggal 30 beban gaji dari kas kredit. Oh, ada lagi kas. Berarti ditulis lagi. Tanggal 30. Jurnal umum halaman 1. Bukan di debit, tetapi di kredit. Berapa kreditnya? 500.000. 500.000. Sekarang perhatikan nak. Perhatikan. Debit 2.700.000. Kredit 500. Debit dan kredit harus dikurangi. 2.700.000 kurang 500 sama dengan 2.200.000. Saya tulis angka merah ya supaya jelas. 2.200.000. Dari mana 2.200.000? 2.700.000 kurang 500 sama dengan 2.200.000. Karena sudah dipindahkan, langsung di
lapor bahwa yang angka ini sudah dipindahkan. Nah, tujuannya menceklis ini supaya tidak terjadi double pencatatan, ya, dan sangat terkontrol bahwa kita lihat sekarang ini sudah pindah, kas ini sudah pindah, sudah posting, selesai kas, ada semua tandanya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang 3 kolom? Yang 3 kolom itu tanggal 30, jurnal umum halaman 1, diisi pada kolom kredit 500.000 ya. Berapa 500? 500.000. 2.500.000 kurang 500 sama dengan 2.200.000. Jadi sama ya, sama saldo yang ada di sini dengan saldo yang ada di sini. Sekarang kita perhatikan di mana letak gampangnya. Di mana letak gampangnya kalian yang memilih. Pilih mana yang paling gampang. Sekarang ini mau dipindahkan lagi ya. Ini berada pada posisi kredit. Jadi tanggal 10 pada posisi kredit, sumbernya dari kredit juga ditulis pada posisi kredit. Ingat yang di sini tadi bagian kredit. Jadi tulis bagian kredit berapa? Lihat angkanya 500. Oh, pindah 500.000. Dipindahkan 500.000. Selesai. Nah, bagaimana kalau yang tepom? Tulis saja tanggal 30 bulan 8, 500.000. Nah, sekarang setelah semuanya diposting atau dipindahkan data jurnal itu, lalu kemudian terakhir harus ditutup dan harus dijumlah. Disinilah kalian harus memilih mana yang paling gampang. Saya mau lihat nanti siapa yang memilih 4 kolom, siapa yang memilih 3 kolom, siapa yang memilih 2 kolom, dan siapa yang memilih tepok. Pilih, tentukan pilihan kalian mana yang dianggap gampang. Mari kita lihat mana dianggap gampang. Kalau yang 4 kolom, kalau ditanya berapa saldo kas, langsung 2.200.000. Tutup aja garis 2. Kalau yang 3 kolom, berapa saldo kas? Saldo kas 2.200.000 paling tengah. Nah, sekarang bagaimana kalau yang 2 kolom? 2 kolom kita mau cari berapa kas? Saya kecilkan saja dulu ini ya. Kas. Bagaimana kalau yang 2 kolom? Nah, sekarang kita harus menjumlah. Mepet ya di sini. Saya tambah sedikit kolomnya, garisnya. Saya tambah sedikit ya. Ini jelas namanya ya. Sekarang kita harus bikin garis penjumlahan. Halo. Ini namanya garis penjumlahan. Ya. Jadi ini harus sejajar. Lihat caranya nak. Saya pakai spidol merah saja supaya jelas ya. Ini garis penjumlahan namanya. Sejajar. Ya toh? Sejajar. Sekarang kita jumlah. Sekarang kita jumlah. Jumlah yang ada di debit 5 juta tambah 200 sama dengan berapa? Halo, 5 juta tambah 200 berapa? 5.200.000. Perhatikan menjumlah. Sejajar, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya, ribuan dengan ribuan. Nah, sekarang kita jumlah debit. Nah, sekarang perhatikan. Ini persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi artinya harus seimbang debit dan kredit ketika kita mempergunakan double entry. Karena 5.200.000 di sini jumlahnya, ini berikan garis 2, maka di sini harus juga angkanya 5.200.000. Oke, bisa diperhatikan nak? Karena angkanya di sini 5.200.000, maka di sini juga harus 5.200.000. Jumlah. Loh, kok 5.200.000 ini kan tidak sama. Nah, kita harus cari persamaan dasar akuntansi. Kalau tidak sama, ketidaksamaannya inilah menentukan apakah perusahaan rugi atau tidak. Kalau misalnya angkanya itu sama, the same antara debit dan kredit, berarti perusahaan itu dalam keadaan BOP, break even point. Apa itu break even point? Tidak laba juga tidak untung. Nenek kamu bilang jalan-jalan ke usahanya, tidak ada untungnya, tidak ada juga ruginya.
Sekarang kita lihat, benar nggak? Debit dan kredit sama. 5.200.000, 5 juta tambah 200, 5.200.000. Sekarang kita lihat di sini, 1 juta tambah 1 juta, 2 juta. Tambah 500, 2.500.000 tambah 500 sama dengan 3 juta. Sama dengan 3 juta. Berarti tidak seimbang toh? Justru harus pada tanggal 31 Agustus ini harus diberikan saldo. Saldonya berapa? Berapa tadi kekurangannya? 5.200.000 kurang 3 juta ya? Sama dengan 2.200.000. 2.200.000. Inilah saldonya. Ini juga harus diselesaikan. Harus diselesaikan. 5.200.000 berikan garis 2 tanda penutup. Kemudian 5.200.000 berikan garis penutup. Tidak seimbang toh? Berarti 31 Agustus ada saldo. Ada saldo, saldonya berapa? 2.200.000. 2.200.000. Ini saldonya. Sekarang kita lihat, apakah sama saldo yang ada ketika kita mempergunakan yang 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom, dan perform. Mari kita lihat saldo. Saldonya terakhir 2.200.000. Saldo, ini ada saldo ya. Mana? Tulis. Oh, oke. Di sini tulis 31 Agustus saldo. Ya, saldo 2.200.000. Di sini juga harus ditulis saldo 2.200.000. Nah, sekarang kita lihat. Yang 4 kolom saldo 2.200.000. Yang 3 kolom saldonya 2.200.000. Yang 2 kolom saldonya 2.200.000. Yang tekom saldonya 2.200.000, berarti sama saja. Nah, sekarang mana gampangnya? Ketika saya bertanya atau orang lain bertanya di dalam usaha itu, kalau dikatakan, coba berapa saldo kas pada tanggal 8 Agustus? Berapa saldo kas pada tanggal 8 Agustus? Kalau kita mempergunakan yang 4 kolom, langsung saja dilihat, oh saldo kas pada 8 Agustus ada 2.500.000. Karena ini saja ya, tanggal 8 Agustus saldo kas ada 2.200.000. Kalau yang 4 kolom, begitu pula 3 kolom, berapa saldo kas 8 Agustus? Oh mana. 2.200.000. Ini berapa? 2.500.000. Nah, sekarang perhatikan. Bagaimana kalau yang 2 kolom? Kalau yang 4 kolom, 3 kolom, kalau ditanya berapa saldo kas, langsung perhatikan di kolom saldo yang sejajar dengan tanggal yang ditanyakan. Tetapi kalau kita mempergunakan yang 2 kolom atau sebelah menyebelah, ketika saya tanya berapa saldo kas tanggal 8 Agustus, caranya bagaimana? Harus dijumlah berapa kasnya sampai dengan tanggal 8 Agustus. Berarti ini belum masuk. Yang masuk hanya ini, debitnya 5 juta, kemudian jumlah ini lagi kredit 1 juta, ditambah 1 juta, ditambah dengan 2.500.000. Jadi saya ulangi, kalau kita mempergunakan yang 2 kolom, ketika saya tanya berapa saldo kas pada tanggal 8 Agustus, maka kalian harus menjumlah dulu angka-angka sebelum tanggal 8. Angka-angka yang ada sebelum tanggal 8 yaitu tanggal 1 5 juta debit, kemudian yang dikredit tanggal 2, kemudian tanggal berapa ya? Tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 8. Ini 3 tanggal harus dijumlah angkanya. Berarti kita harus cekar-cekar dulu. 5 juta di bagian posisi debit, kemudian yang dikredit 1 juta, tambah 1 juta, tambah 500, 2.500.000. Saldonya berapa? Debit 500 kurang 2.500.000, saldo 2.500.000. Dihitung-hitung gitu. Tetapi kalau 4 kolom, langsung tanggal 8 Agustus, berapa saldonya? Langsung saja cek 2.500.000. Langsung kita ketahui.
Nah sekarang kalau Papa tanya, kalau yang 4 kolom berarti terakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi kalau yang 2 kolom, yang tepung bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Kenapa? Karena yang bentuk bersaldo tadi, setiap transaksi yang sudah dicatat harus dihitung saldo-saldonya. Tetapi kalau yang 2 kolom dan tepung tanpa menghitung saldonya, ya susahnya ketika kita mau kontrol per hari, kontrol per transaksi, kontrol setiap ditanya berapa saldo kas. Kalau yang 4 kolom langsung tahu berapa saldonya, tetapi kalau yang 2 kolom atau yang tepung dicaker apa yolo, berapa jumlah debit dikurangi dengan berapa jumlah kredit. Begitu caranya. Nah sekarang anakku sekalian, tinggal kalian memilih, tentukan pilihan Anda sekarang. Mana yang paling gampang? Yang 4 kolom, yang 3 kolom, yang 2 kolom, atau yang tepung? Pilih. Tentukan pilihan kalian, ya. Nah, mengerjakan soal-soal nanti di dalam buku teksnya itu, pilih Maki mana yang paling gampang. Saya kira semua gampang ketika kita mau berhitung. Nah, ini baru kas yang selesai. Seperti saya katakan tadi, semua angka-angka yang ada, semua nama akun yang muncul di kolom jurnal harus dibuatkan buku besar. Nah sekarang, yang ada centang-centangnya berarti sudah diposting. Kembali lagi saya tanya, posting itu apa? Memindahkan data jurnal masuk ke dalam buku besar. Nah ini setelah itu berarti setelah buku kas selesai. Nah seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita membuat format buku besar itu sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Mana lancarnya, mana yang paling lancar. Setelah selesai kas, mana yang paling lancar? Yang paling lancar di antara yang lancar. Oh ada. Setelah kas ada piutang, ada perlengkapan. Kas, piutang, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu setelah satu sejenis dengan sewa dibayar di muka atau piutang. Setelah piutang ada perlengkapan, ada peralatan, mungkin ada tanah, ada bangunan, ada mesin. Itu runut harus dilakukan postingnya supaya memudahkan tadi. Nah sekarang mana yang paling lancar lagi di sini? Mana yang paling sekarang? Tentu sewa dibayar di muka. Selanjutnya buat lagi buku besar sewa dibayar di muka. Caranya seperti tadi, pilih salah satunya saja, tidak usah semuanya. Pilih salah satu model saja, tidak usah semuanya, ya. Setelah diposting lagi sewa dibayar di muka, mana lagi yang paling lancar? Yang paling lancar peralatan bukan, ada perlengkapan. Berarti perlengkapan lagi. Setelah perlengkapan, apa lagi? Oh, ada peralatan. Setelah ada peralatan, apa lagi? Oh, selesai di bagian itu. Kemana lagi yang belum selesai? Yang belum selesai ada pendapatan, ada beban gaji, ada modal. Ingat, kita harus runut. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, jadi silakan membuat buku besar dengan runut. Yang masuk golongan harta dulu, kemudian yang masuk golongan utang, yang masuk golongan modal, yang masuk golongan pendapatan, yang masuk golongan beban atau biaya. Jadi biaya ini terakhir sekali, Mina. Ya, karena dia masuk golongan 5, golongan 1 harta, golongan 2 utang, golongan 3 modal, golongan 4 pendapatan, dan golongan 5 adalah beban. Nah, kembali saya tegaskan bahwa caranya seperti tadi, apa namanya, sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari kolom debit, maka harus ditransfer ke kolom debit pula. Jadi gampang sekali tuh. Siapa yang bilang susah? Tidak perlu dihafal. Jadi belajar akuntansi itu jangan pernah hafal. Dan jangan pernah alpa atau tidak mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena ini runut. Setelah nanti kita belajar tentang buku besar, kita akan pindah ke materi lain. Sumbernya berasal
dari buku besar lagi. Jadi buku besar lagi yang jadi patokan. Sekarang yang menjadi patokan atau pedoman adalah jurnal. Pembelajaran berikutnya kita pindah materi, sumbernya buku besar, dan kita masuk pada materi setelah buku besar. Kita akan menyelesaikan satu siklus akuntansi. Ya, mulai dari pencatatan di jurnal, klasifikasi di buku besar, kemudian kita masuk di tahap pengindeksaran, lalu kemudian kita membuat sebuah informasi ekonomi yang berbentuk laporan keuangan. Oke anakku sekalian, untuk pertemuan materi ledger cukup sampai di sini. Ibu harap banyak berlatih, banyak tugas. Kalau mau lebih pintar, lebih cerdas, lihat soal-soal yang ada di buku kita, ada 3 buku. Perhatikan soal-soalnya. Kalau ada soal untuk jurnal umum lebih bagus, kerjakan jurnalnya, lalu kemudian lanjutkan membuat posting atau membuat buku besar atau melakukan posting. Ya, melakukan posting artinya memindahkan data jurnal masuk ke buku besar. Seperti itu berlatihnya supaya anak-anakku lebih pintar. Ingat, akuntansi itu bukan ilmu, ya, tapi ini merupakan sebuah keterampilan, terampil untuk melakukan pembukuan. Anak-anakku sekalian, tetap semangat dan harus banyak berlatih. Semangat berlatih, cerdas, pintar, dan sukses. Sekian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Tetap belajar, tetap berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.